Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang tabletop kami yang berjudul Gempa Bumi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sisilia Tami. Kemudian teman saya ini Febri Trimentari. Kami mewakili teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu skema yang ada di tabletop kelompok kami. Yang pertama, di sini ada permukiman warga, kemudian di sini ada sekolah dasar, kemudian di sini ada laut yang tidak jauh letaknya di dekat permukiman warga. Selanjutnya di sini ada kantor BPBD, di sini ada puskesmas daerah dan para warga yang sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, pada tanggal 13 Juli 2021 telah terjadi gempa bumi di Kabupaten Tanggamus dengan kekuatan 4,7 magnitudo dengan kedalaman laut 53 km. Kabupaten Tanggamus berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Agung, dengan luas wilayah 4,6504 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 6.400 sampai dengan 7.000 jiwa. Sebagian besar warga berprofesi sebagai pegawai dan wilayahnya ada yang petani dan pedagang. Untuk potensi bencana di Kabupaten Tanggamus ini berada pada kategori medium red zona dikarenakan jarak antara pemukiman dan pantai hanya sekitar 3,5 km dan rentan terjadi bencana setiap gempa dan banjir. 3 hari sebelum terjadinya gempa, warga Kabupaten Tanggamus tetap melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa menghiraukan bencana tsunami yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Mengingatkan dalam 3 hari berturut-turut telah terjadi gempa bumi berkekuatan 2-3 lebih, maka pihak BPBD dan tim medis melakukan penyuluhan pada wilayah yang rentan terjadi gempa. Tahap pra-bencana, melakukan sosialisasi di wilayah rawan bencana yang disampaikan oleh perawat mewakili BPBD, TNI, Polri, dan penanganan gempa bumi. Adapun tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Baiklah, di sini ada puskesmas. Di sini ada penyuluhan yang dilakukan oleh perawat yang berjaga di puskes. Yang pertama ini dia menyampaikan tentang tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait pra-bencana, mengingat 3 hari kemarin terjadi gempa bumi berturut-turut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hal yang harus dilakukan sebelum terjadi gempa. Yang pertama itu harus selalu siap siaga dengan memperbaiki konstruksi rumah agar tahan gempa ya bapak-bapak, ibu-ibu. Baik. Yang kedua, letakkan barang pecah belah mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup. Dan yang ketiga, siapkan barang penting di tas seperti P3K, lampu senter, makanan, minuman, siap saji, dan juga surat-surat penting. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama itu Bapak Ibu dan warga sekalian harus berlindung di bawah meja atau menunduk dengan melindungi kepala dengan bantal atau lengan, kemudian matikan gas, air, listrik. Dan yang ketiga, jika sedang di luar, jauhi gedung, rumah, pohon, tiang listrik. Dan yang keempat, jika terjebak di reruntuhan, tutup mulut dengan sapu tangan, bunyikan suara pada pipa atau dinding agar tim SAR segera menemukan Bapak dan Ibu. Ingat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun bisa kita siasati. Baiklah, Bapak Ibu boleh bubar sekarang. Terima kasih. Kemudian saat terjadi gempa, tolong. Pada tanggal
tanggal 13 Juli 2021 pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, ketika warga Tanggamus tengah melakukan aktivitas seperti biasanya, tiba-tiba gempa terjadi dengan kekuatan 4,7 magnitudo dengan kedalaman 53 km. Beberapa warga mengalami luka ringan dan berat karena terjadinya tertimpa bangunan. Belasan nyawanya melayang, rumah penduduk hancur, dan beberapa ruas jalan mengalami kemacetan dan warga bergerak panik. Setelah gempa berhenti, kepala desa menginfokan kepada warga agar tetap tenang dan meminta berkumpul di lapangan atau di titik kumpul untuk menghindari dari reruntuhan. Saat terjadi gempa, kepala desa menghubungi tim BPBD, tim SAR, dan tim kesehatan pemadam kebakaran untuk mengirimkan bantuan. Beberapa jam setelah dihubungi, pihak BPBD pun tiba di lokasi dan segera melakukan briefing bersama tim medis, tim evakuator, dan tim triase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari tim BPBD akan menggerakkan teman-teman semua untuk melakukan proses pencarian terhadap korban gempa bumi, dan diharapkan untuk semua berpartisipasi agar dapat menemukan korban-korban dan segera dibawa langsung ke tim medis dan akan dievakuasi. Kemudian tahap pasca bencana, ambulan bersama tim medis mengevakuasi korban dengan mengelompokkan triase sesuai kondisi korban. Yang pertama di sini sudah ada triase warna merah, kuning, hijau, dan warna hitam. Yang pertama itu warna merah. Prioritas utama pengobatan, memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu tersumbatnya jalan nafas, dyspnea, pendarahan, syok, dan hilang kesadaran. Yang kedua, triase warna kuning, pengobatan mereka dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak akan berpengaruh terhadap nyawanya atau tanda-tanda vital stabil. Yang kemudian warna hijau, mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri. Mereka dapat melakukan rawat jalan. Dan yang terakhir itu korban sudah meninggal ataupun tanda-tanda kehidupan sudah menghilang. Selanjutnya tahap pasca bencana. Ketika semuanya sudah hancur, korban pun banyak mengalami cedera, maka perawat melakukan penyuluhan pasca bencana. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili tim medis, turut bersama TNI Polri dan tim PBBD yang lainnya, turut berduka dan berbelasungkawa terhadap korban. Semoga untuk para warga yang belum ditemukan segera dapat dievakuasi. Pemulihan pasca bencana akibat gempa tentu dapat berpengaruh pada kesehatan, rusaknya sarana air bersih, jamban, dan faktor pemicu munculnya penyakit lainnya. Efek psikologis yang menimbulkan trauma, untuk itu pada bapak-bapak dan ibu-ibu segera berkonsultasi pada tim medis jika terdapat gejala gatal-gatal, diare, sesak napas, dan lain-lain agar segera dapat ditangani. Kemudian untuk pemulihan asupan gizi pada ibu hamil, menyusui, lansia, dan kelompok rentan, kami telah menyediakan makanan tambahan. Setelah beberapa hari di pengungsian, warga memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing untuk berbenah. Di lokasi bencana, tampak warga di bawah dibantu oleh relawan mulai membersihkan puing-puing ataupun reruntuhan pohon-pohon tumbang dan lain sebagainya. Warga bergotong royong melakukan rekonstruksi rumah atau fasilitas umum, dan beberapa hari kemudian mereka kembali ke rumah dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Walaupun masih diselimuti oleh rasa takut dan trauma. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.